Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, Ibu Manjasari, dan yang kami hormati teman-teman sekalian. Saya Putri Amalia Sakinah Nasution sebagai moderator dan izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Ada Nurul Sandra sebagai pemateri yang pertama, ada Muhammad Rizky Ananda sebagai pemateri yang kedua, dan ada Wida Yustika sebagai pemateri yang ketiga. Baiklah, topik yang akan kami presentasikan pada diskusi kali ini adalah tentang sistem-sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit ekonomi yang kecil ke dalam unit ekonomi yang lebih besar di suatu wilayah tertentu. Sistem ekonomi berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pola hidup masyarakat. Ada 3 persoalan utama yang harus dipecahkan oleh setiap sistem ekonomi yang ada dalam satu masyarakat atau bangsa, yang teman-teman bisa lihat di layar kaca masing-masing. Terdapat 5 kebijakan sistem ekonomi dalam mengatur ekonominya, yaitu yang pertama, motif memproduksi barang, yang kedua, kepemilikan, yang ketiga, peran pemerintah, yang keempat, proses mengambil keputusan, dan yang kelima, aktivitas ekonomi. Adapun kedudukan sistem ekonomi dalam kehidupan manusia dapat dilakukan dengan menelaah 2 hubungan, yaitu hubungan sistem ekonomi dan lingkungan alam atau material, dan yang kedua ada hubungan sistem ekonomi dan lingkungan masyarakat atau sosial. Baiklah, materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari sistem ekonomi dan apa itu sistem ekonomi kapitalis. Baik, saya akan menjelaskan tujuan dari sistem ekonomi. Secara umum, sistem ekonomi mempunyai tujuan, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan warganya, sehingga setiap negara bebas mengatur dan menetapkan kebijakan ekonomi yang dianggap paling tepat untuk mencapainya. Adapun pilar-pilar ekonomi kapitalis, yang pertama, private property atau hak milik swasta. Yang kedua, the invisible hand atau dibina oleh tangan tak terlihat. Yang ketiga, individualisme ekonomi. Yang keempat, free market competition atau persaingan dan pasar bebas. Yang kelima, kepemilikan alat-alat produksi di tangan individu. Yang keenam, individu bebas memilih pekerjaan atau usaha baik bagi dirinya. Yang ketujuh, pasar berfungsi memberikan signal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Yang kedelapan, motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba. Yang kesembilan, manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Yang kedua, setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi. Yang ketiga, munculnya persaingan untuk maju. Yang keempat, barang yang dihasilkan bermutu tinggi, karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku di pasar. Yang kelima, efisiensi dan efektivitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis, yaitu pertama, dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Yang kedua, membuat ekonomi yang berorientasi pada uang. Yang ketiga, profit dipandang menjadi tujuan bisnis utama, dengan raksasa bisnis mengambil alih perusahaan-perusahaan kecil. Yang keempat, tenaga kerja dikompensasi memicu penipisan sumber daya alam karena dieksploitasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Yang kelima, sulitnya melakukan penerataan pendapatan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Halo, saya akan menjelaskan sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian.
Sistem ini mendasarkan diri pada pandangan Karl Marx. Ciri-ciri sistem ekonomi sosial. Yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivitas. Yang kedua, pemerintah memiliki peran sangat besar. Yang ketiga, sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Yang keempat, seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Dan yang kelima, hak milik individu tidak diakui. Kelebihan sistem ekonomi sosial dan kekurangan sistem ekonomi sosial. Yang pertama, kelebihan sistemnya dikendalikan oleh pemerintah. Yang kedua, negara yang mengelola produksi. Yang ketiga, didasarkan atas perencanaan negara. Yang keempat, tidak ada kesenjangan ekonomi. Yang kelima, pemerintah mudah dalam mengatur dan melakukan pembentukan harga pasar. Yang keenam, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Yang ketujuh, pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Yang kedelapan, tersedianya kebutuhan pokok yang diberikan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, hasil produksi dapat dinikmati secara merata. Kekurangannya adalah yang pertama, mematikan inisiatif individu untuk maju. Yang kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Yang keempat, kurangnya inisiatif masyarakat untuk meningkatkan kualitas kerja. Yang kelima, sulit melaksanakan transaksi. Dan yang terakhir, mengabaikan pendidikan moral. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Ciri-cirinya yang pertama, kekuasaan dan kebebasan berdampingan. Yang kedua, sumber daya ekonomi dimiliki swasta dan individu. Sumber daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai pemerintah. Yang ketiga, campur tangan pemerintah untuk menstabilkan ekonomi. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi campuran. Kelebihannya yang pertama, pihak pemerintah dan swasta memiliki peran yang sama. Yang kedua, proses pendapatan harga barang dan jasa di pasar dikendalikan dengan lebih mudah. Yang ketiga, pemerintah mengutamakan kepentingan dan kemakmuran warga negara dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, pihak swasta tidak bisa melakukan eksploitasi sumber daya dengan semena-mena. Yang keempat, memperbolehkan masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Yang kelima, perkembangan ekonomi akan cenderung berjalan dengan lebih cepat. Dan yang terakhir, pemerintah dapat menciptakan stabilitas ekonomi makro dengan kebijakan fiskal dan moneter. Kekurangannya adalah, yang pertama, pemerintah akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta. Yang kedua, terjadi inflasi, pengangguran, dan lainnya. Yang ketiga, pemerataan pendapatan cukup sulit untuk diwujudkan. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi cenderung lebih lambat. Yang kelima, pihak swasta tidak dapat memberikan keuntungan yang didapatkannya. Yang keenam, pembatasan sumber produksi yang dimiliki oleh pemerintah serta swasta sulit ditentukan. Dan yang terakhir, adanya perang kepentingan dalam setiap keputusan terkait kondisi ekonomi. Nah, kali ini Wida ingin menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Pancasila menurut Mupiarto tahun 2007 adalah ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan nasional. Adapun ciri-ciri dalam sistem ekonomi Pancasila yaitu 1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. 2. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan kemerataan sosial atau biasa juga disebut dengan egalitarianisme. 3. Penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. 4. Koperasi merupakan sosok guru perekonomian. 5. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan dengan desentralisasi. Sistem ekonomi Pancasila tidak hanya memiliki ciri-ciri namun memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ialah hak milik perorangan diakui, potensi inisiatif dan kreasi masing-masing warga negara dikembangkan sepenuhnya. Warga negara mempunyai kebebasan dalam menentukan pekerjaannya. Perekonomian dibuat sebagai upaya kebersamaan berasaskan kekeluargaan, cabang produksi yang penting untuk negara. Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai sepenuhnya oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Adapun kekurangan dalam sistem ekonomi Pancasila. 1. Sistem free liberalisme. Maksudnya adalah dapat menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain.
Kedua, sistem etatisme atau yang dimaksud dengan negara sangat berperan serta mematikan potensi masyarakatnya. Ketiga, pemusatan kekuatan ekonomi di suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Kita beralih ke sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang dalam pelaksanaannya berlandaskan syariat Islam yang berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam sistem ekonomi Islam memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi lainnya, yaitu 1. Tauhid atau keesaan Allah. Maksudnya adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah memiliki tujuan untuk ibadah. 2. Adli atau keadilan maksudnya adalah tidak menzolimi ataupun tidak dizolimi. 3. Nubuah atau kenabian maksudnya adalah menjalani sifat-sifat nabi seperti amanah atau dapat dipercaya. 4. Khilafah atau pemerintahan maksudnya adalah pemimpin yang menjalani atau menjamin perekonomian sesuai dengan syariat Islam. 5. Ma'ad atau hasil maksudnya adalah mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Adapun ciri-ciri dalam sistem ekonomi Islam adalah adanya freedom TH, maksudnya adalah bebas melakukan usaha perdagangan asal tidak mengandung riba, gharar, maisir, dan tadlis. Adanya social justice, maksudnya adalah menjalankan bisnis dengan tidak saling menjolimi. Adanya pengakuan terhadap hak individu, adanya pengakuan terhadap hak umat atau umum. Ternyata dalam sistem ekonomi Islam memiliki kelebihannya loh. Kelebihannya adalah harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. Ekonomi yang terikat dengan akidah, moral, dan syariat Islam. Kebebasan individu dijamin dalam Islam. Negara diberi wewenang untuk turut campur dalam perekonomiannya. Diberinya petunjuk investasi, adanya variabel zakat, dan yang terakhir adanya larangan riba. Bye. Demikian presentasi yang dibawakan oleh kelompok 3. Apabila terdapat kesalahan kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.